Baik untuk COVID sendiri, Iya. ya untuk beberapa hari yang lalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lawido. Sekarang ini pada kesempatan kali ini kita ada di Millennial Podcast ini dan saya ditemani oleh rekan saya yang mana beliau adalah seorang mahasiswa, terus juga adalah seorang pengusaha muda. Langsung saja saya perkenalkan. Halo Ren. Halo. Nama lengkap Randy siapa sebenarnya? Ya, mungkin semua orang tahunya nama panggilan saya Randy. Iya, Randy. Tapi nama asli saya, nama lengkapnya itu Muhammad Rizkiansyah. Muhammad Rizkiansyah. Terus dipanggil Randy. Randy. Jadi Ren, sekarang ini lagi bergelut di bidang usaha. Sebelum usaha yang sekarang ini saya pengen tahu, adakah usaha-usaha yang sebelum usaha ini, usaha apa saja Ren? Ya baik, adapun sebelum saya melakukan usaha kelor ini, saya sudah memulai beberapa usaha sebelumnya. Mulai dari usaha jamur tiram, selanjutnya itu ada budidaya lele. Budidaya Nah, lele. budidaya lele. Oke. Terus habis lele apa lagi Ren? Setelah lele, kemarin sempat booming tentang apa ya, ibu-ibu menanam bunga. Ya, saya sempat melakukan usaha yaitu pembuatan media tanam. Ya, media tanam. Media tanam itu diperuntukkan untuk ibu-ibu untuk pada saat COVID ini ya lagi disibukkan dengan urusan bunga. Ya, jadi tunggu Ren, tertarik nih soal media tanam ya. Media tanam biasa yang kalau untuk daerah Kabupaten Sigi sendiri yang paling banyak beli itu daerah mana Ren? Ya, untuk kebutuhan apa ya, untuk kebutuhan pasar media tanam, untuk sampai saat ini saya hanya menjualnya atau memasok media tanam tersebut ke apa ya, penjual bunga. Ya, saya sudah melakukan semacam kontrak begitu dengan penjual bunga. Adapun seperti individu yang membeli media tanam biasanya 1 atau 2 karung, biasanya langsung ke rumah. Oh, langsung disuplai ke rumah. Langsung ke rumah. Ya, terus habis media tanam ada apa lagi? Setelah media tanam, ini saya berusaha Oh, kelor. kelor ini. Ya. Kenapa harus kelor Ya. ya? Kenapa tidak usahakan banyak di Sigi itu banyak ada ubi, Ya. bisa bawang juga. Kenapa Randy harus memilih untuk kelor? Jadi begini, pada awalnya usaha kelor ini merupakan program dari salah satu yayasan bekerjasama dengan Direktorat Pajak tentang program recovery pasca bencana gempa di Donggala, Sigi dan Palu. Ya, jadi program ini pada awalnya di desa, ya, Oke. datang di desa, terus di desa sendiri memilih beberapa orang untuk menjadi apa ya namanya, untuk melakukan usaha ini. Jadi terbentuklah di Sunju ini ada 5 orang dalam satu kelompok untuk melakukan usaha kelor ini. Ya, jadi awal mulanya usaha ini datang melalui yayasan tadi, sampai sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Ya, jadi usaha ini berjalan sudah kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang alhamdulillah produk-produknya banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tunggu Ren, terus juga ini kan buat produk ini kan tidak Randy sendiri, otomatis kan ada teman-teman Randy lain juga atau adalah tim dari Randy sendiri. Nah, tim Randy itu apakah memang sama seperti Randy seorang pemuda atau memang ada dari kayak jadi orang tua, ibu bapak-bapak, Ya. lansia? Ya, dalam satu tim atau kelompok ini saya hanya mempunyai 5 orang. Oh, 5 Termasuk orang. dengan Ya. saya yang termasuk dalam kelompok itu adalah anak muda semua, ya seumuran dengan saya. Namun untuk
pekerjaannya dalam melakukan usaha ini saya membutuhkan banyak tenaga kerja. Soalnya tenaga kerja ini bukan hanya anak muda saja, tapi bisa ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena usaha ini bukan hanya membutuhkan sedikit pekerja, dia membutuhkan banyak pekerja. Dan untuk sekarang ini yang bekerja di bidang kelor ini, khususnya di kelompok Sunju, itu ada sekitar 20 orang. Ya, malahan biasa lebih dari 20 orang. Karena untuk untuk pengolahannya sendiri banyak banyak segmen-segmennya. Maksudnya banyak prosesnya yang dilewati sehingga menjadi produk yang seperti ini. Oke, jadi dukungan dari orang tua gimana ya? Alhamdulillah dukungan orang tua terhadap usaha yang telah dikerjakan ini baik. Ya. Tentunya mungkin bantuan moral dan moral sangat Mendukung. sangat mendukung, Sangat mensupport lah, mensupport ya. Orang tua sangat mensupport dengan adanya usaha ini. Terus usaha ini juga kan lebih ke masyarakat. Maksudnya dalam hal ini yang bekerja di sini adalah masyarakat, lebih ke pemberdayaan. Nah, jadi kelor ini kenapa saya mau untuk berusaha kelor ini? Jadi di sini ada banyak masyarakat yang dibutuhkan untuk mengolah kelor ini. Tidak hanya masyarakat. Bukan hanya masyarakat. Manfaatnya juga banyak ya, Ren ya. Manfaatnya juga banyak, sangat banyak. Ya, salah satunya, Ren. Salah satunya seperti teh kelor ini. Ya. Nah, ini salah satu kegunaannya atau manfaatnya yaitu untuk menambah kekebalan tubuh, menjaga tubuh dari penyakit. Ya, karena kelor sendiri ini mengandung banyak sekali antioksidan yang baik untuk tubuh. Tunggu, Ren. Sebelum kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Di sini kan udah ada tehnya. Nah, Ren, boleh dicoba dulu, Ren. Ini tehnya tadi ini apa, Ren? Ini namanya Mori Green Tea, Mori Black Tea. Mori Black Tea. Mori Black Tea. Kalau ini, Ren, ini apa? Rasa apa? Warnanya sama ya, Ren? Ya, ini Mori Black Tea. Ini ada campuran tehnya. Ini sama berdua. Ya, nih? sama. Ini sama Rasanya berdua. sama. Ya, sama. Udah? Jadi untuk produk teh sendiri kita bukan hanya memiliki 2 produk ini. Setidaknya ada 3 varian. Bahkan ada 4 varian. Yang pertama ada Mori Black Tea. Mori Black Tea seperti ini. Ya. Nah, terus ada Mori Green Tea. Terus ada lagi Moringa Original. Moringa original Ya, itu sama adalah ya? Moringa Original. Maksudnya itu hanya kelor saja dalam. Hanya kelor Ya. saja. Kalau ini campurannya apa? Ren? Kalau ini ada campurannya dari black tea atau teh hitam. Oh, ada teh Ya, hitam juga. ini Oke. green tea, teh hijau. Dan ada lagi satu produk yaitu teh jahe. Teh kelor jahe. Teh jahe yang mana? Teh kelor jahe ada di sini, tidak sempat bawa. Oke. Terus untuk olahan selanjutnya ada masih banyak. Ada Moringa Oil. Ini adalah minyak 100% dari minyak kelor. 100% minyak kelor. Ya, minyak kelor di sini, Manfaatnya minyak untuk kelor. apa, Ren? Ini manfaatnya sangat banyak karena minyak kelor ini atau Moringa Oil ini mengandung omega 3, omega 6, omega 9, baik untuk otak. Baik untuk Nah, terus ini gunanya manfaatnya bisa untuk menyembuhkan bekas luka dengan cepat, menyembuhkan jerawat, ini juga bisa. luka bakar bisa. Luka bakar bisa. Nah, karena ini fungsinya itu meregenerasi sel, Ya. meregenerasi sel. Dan ini sangat baik untuk dikonsumsi. Nah, Terus yang kapsul itu apa, Ren? kalau kapsul ini sama dengan yang Moringa Oil ini, cuma ini dalam bentuk kapsul. Maksudnya agar langsung mudah dikonsumsi. Ya. Ini sama, tujuannya sama untuk menjaga kesehatan tubuh. Harganya pasti murah juga ya, Ren? Harganya pasti murah, dah. Kalau
Kalau satu gelas ini kan kecil nih Ren. Ya. Ini botolnya seperti serum gitu. Ya. Tempat serum Tempat ya kan serum. biasa perempuan. Ya bisa Nah. dicampurkan. Oh ini bisa juga Bisa. dicampur di Ya. serum. Wah, ya teman-teman. Namanya moringan oil, minyak kelor. Ini bisa dicampur juga di Serum serum. Berarti untuk wajah ya Ren? untuk wajah bisa. Oke. Harganya berapa nih Ren? Ini kan kecil barangnya Ya untuk moringa oil itu harganya 65.000. Harganya 65.000. Ya. Oke. Ya. Kalau yang ini Kalau yang kapsul ini, manfaatnya apa? nah manfaatnya ini banyak untuk diabetes. Diabetes. Bisa, itu sama juga sebenarnya. Oh ini juga bisa. Ada untuk apa ya? Untuk dosis anjurannya. Jadi itu Oh, iya. cuma bedanya ini kan tidak dalam bentuk kapsul. Kalau ini dalam bentuk kapsul untuk memudahkan dikonsumsi. Itu ada juga bisa untuk diteteskan langsung di mulut. Ini. Ya. Untuk dosis anjurannya ada. Harganya pasti sama semua. Ya. Ren? Kalau Harganya ini untuk kapsul minyak kelor atau moringa oil ini harganya 100.000 per botol. Nah, satu botol ini isinya 50 kapsul. Lanjut. Oke, nah yang terakhir ini ada apa tuh Ren? Itu kapsul Ini manfaat ada kapsul apa? serbuk kelor Serbuk atau kelor. moringa seed oil. Moringa seed oil. Moringa seed oil. Nah. Oke. Manfaatnya untuk apa itu Ren? Ini mencegah penyakit sebagai kekebalan tubuh bisa juga. Sama juga ya. Sama dengan teh kelor tadi. Karena teh kelor sendiri juga berasal dari serbuk kelor. Serbuk kelor. Ya. Tentunya dalam serbuk kelor sendiri memiliki memiliki perbedaan nutrisi. Kelor yang ada di pekarangan atau di kebun hanya memiliki 3 kali potasium pisang. 3 Nah, kali potasium pisang. Namun setelah dilakukan proses menjadi serbuk Iya. atau menjadi tepung kelor, hasilnya menjadi 15 kali potasium pisang. Nah, terus 4 kali vitamin A wortel pada kelor yang ada di pekarangan atau yang di kebun. Nah, itu setelah menjadi kapsul kelor, menjadi serbuk, menjadi tepung, hasilnya menjadi 10 kali lipat vitamin A pada wortel. Jadi ini banyak sekali nutrisi di dalamnya, bahkan berkali-kali lipat dari nutrisi yang ada pada buah lainnya. Oh, ini kan bermanfaat untuk semua ini Ya. kan semua produknya bermanfaat untuk kekebalan Ya. tubuh. Bagus juga untuk penyembuhan dari segala Ya. penyakit. Nah, ini kan kita lagi viral-viralnya masih di tengah wabah Covid nih Ren. Gimana? Ini bisa menyembuhkan wabah Covid nggak sih? Baik untuk COVID sendiri, Iya. ya untuk beberapa hari yang lalu kita menerima pesanan. Baik kita menerima pesanan ini tentunya ini dari dari kawasan yang memang tinggi database-nya tentang COVID, yaitu di Jakarta. Mereka ada yang memesan, yaitu memesan memesan kapsul kelor dan kelor kering. Kelor kering belum diolah. yang belum diolah. Itu langsung diseduh. Jadi ada beberapa hari yang lalu meminta untuk dikirimkan. Nah, itu karena beliau sendiri sementara di karantina di Jakarta. Iya. Ya, makanya beliau memesan. Terus barusan tadi ada juga yang ingin memesan teh kelor. Nah, ini untuk di Jakarta juga. Nah, salah satunya untuk mengobati tadi. Berarti alhamdulillah Covid. ya. Ya. Udah ada hasil dari Ya. usaha gitu. Usaha Randy Alhamdulillah. sendiri. Nah, oke langsung saja nih Ren. Kalau ada teman-teman, bapak, ibu kita yang mau pesan, nah kita harus pesan kemana? Ya. Baik, untuk sekarang ini kita masih memesannya via telepon. Via telepon. Mungkin bisa nanti ya Ya, silakan. hubungi. Boleh hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk marketplace-nya sendiri masih sementara dibuat ya. Dan Insyaallah. untuk teman-teman mungkin yang bisa bantu promosikan tentang produk-produk kelor ini ya sangat dipersilakan. Oke, terima kasih. Nah, lepas dari ini produk usaha Randy sendiri nih Ren, apa sih yang memotivasi Randy
di usia mudanya Randy sekarang ini, Randy lebih memilih jadi pengusaha ketimbang lebih kan biasa kan banyak teman-teman yang lebih memilih kerja di bawah tekanan Ya. kan, kerja di bawah tekanan orang lain seperti masuk di perusahaan. Nah, Randy sendiri mau membangun usaha Randy sendiri nih dengan keinginan Randy buat ini, buat ini, buat ini. Apa yang memotivasi Randy? Ya itu tadi salah satu yang kenapa saya pilih berusaha daripada kerja dengan orang lain. Iya. Yang tadi itu salah satunya untuk tidak dalam tekanan. Nah, soalnya begini, kita mempunyai usaha sendiri, itu kita sendiri yang mengatur. Iya. Berarti kalau kita sendiri pengaturannya tidak baik, tentu usaha kita akan tidak baik. Dan terus yang kedua, kenapa saya memilih untuk berusaha daripada mungkin kerja di kantoran atau kerja di mana. Terus itu saya lebih suka turun langsung juga. Maksudnya saya langsung temui juga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, saya bisa rangkul mereka. Iya. Saya bisa memberikan tambahan penghasilan kepada mereka melalui Kelor ini. Berarti secara tidak langsung Randy lebih memilih Ya. membuka lapangan kerja gitu ya, ketimbang kerja dengan orang Ya. lain. Luar biasa sekali Randy. Terakhir nih, Ren, kira-kira Randy punya solusi sih buat teman-teman yang ingin berusaha tetapi tidak mengerti, tidak tahu usaha apa yang kita mau bangun. Seperti saya juga kan ingin berusaha buat kayak Kelor seperti Randy. Cuman kan di kampung saya kan tidak ada Kelor, Ren. Jadi usaha apa yang cocok untuk saya buat seperti itu? Ya, jadi begini, untuk mendirikan sebuah usaha, teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak bisa untuk sendiri, kita perlu merangkul 2-3 orang, karena bagaimanapun kita tidak bisa sendiri melakukan usaha ini. Nah, terus untuk seperti kendala teman-teman yang mungkin berniat untuk usaha juga di bidang Kelor, kalau memang teman-teman betul-betul berniat, kalau memang lahannya tidak ada atau bagaimana, kita bisa bermitra dengan teman-teman, kita bisa edukasi dengan teman-teman tentang cara-cara untuk berusaha Kelor ini. Tentunya mungkin dari penanaman sampai ke pengolahan kita Oh, bisa bisa dibantu dari ya, kita bisa bantu. Oke, otomatis teman-teman juga merasa ini lebih tidak kepikiran, tidak khawatir Karena teman-teman juga biasanya dalam melakukan atau mendirikan usaha, khawatirnya pasti di pemasarannya. Iya. Belum produksi tapi sudah takut akan laku atau tidaknya suatu barang. Seharusnya kan produksi dulu baru usaha. Nah, intinya begitu dulu. Ya. Oke, nah, Ren, luar biasa sekali Nena. Semoga tunggu. Oke, dan luar biasa sekali nih obrolan kita pada kesempatan kali ini ya, alhamdulillah. Dan Nisa doakan semoga usaha Randy terkait tentang Kelor ini berjalan dengan baik. Randy juga sehat-sehat, tetap menjadi pemuda yang spirit, yang semangat, yang luar biasa. Oke teman-teman, itulah obrolan kita dan Randy, seorang pengusaha muda. Sukses ya buat Randy. Terima kasih Randy. Sama-sama. Oke, sama-sama. See you next time. Bye. Mwah.